Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Saya Dika. Saya Wildan. Dan kita adalah seorang mahasiswa IPB. Iya benar, mahasiswa. Oh iya, perkenalan diri dulu. Iya, boleh. Oke, nama gue Wildan Muzaka. Gue berasal dari Prodi Akuntansi angkatan 60. Oke, nama gue Dika dari program studi Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB. Oke, sama gue juga sekolah vokasi. Oke, kita bahas latar belakangnya dulu dan kenapa kita ngobrol di sini ya. Oke, sebelumnya kita mau ngobrol di sini tuh karena Dika mendapatkan tugas hubungan antar persona dengan temannya. Oke, untuk subtopik yang diambil sama Dika ini adalah hubungan antar persona dengan teman. Jadi dia akan mengkuliti gimana sih hubungan antar persona antara kita berdua. Iya, jadi pada mata kuliah Psikologi Komunikasi saya ditugaskan untuk menjelaskan dan menceritakan tentang manajemen hubungan antar persona saya atau hubungan antar gua sama Wildan hubungan gitu. Antar individu ya, iya, intinya. Oke. Jadi mungkin dari awal dulu kali ya. Kita kenal tuh dimulai dari mana sih? Jadi awal perkenalan gua sama Dika itu pas gap Day 1 dan Day 2 MPKMB. Jadi Dika dan gue itu satu kosan, yaitu di belakang Bogor Baru, tepatnya di Gang Asbek ya Dika. Iya. Jadi waktu itu tuh Dika tuh lagi nungguin bakso. Terus gue turun ke bawah, kemudian gue ketemu Dika di meja bawah. Jadi bentuk kosan kita itu ada tempat buat buat nugas, buat ngerjain segala sesuatu lah, macam-macam. Nah, Dika tuh lagi duduk-duduk situ sedang menunggu bakso. Nah, bukannya lu yang nunggu bakso ya? Lu yang nunggu bakso. Oh iya. Terus akhirnya kita berdua ketemu nih. Gue menyapa Dika kan. Dika menyapa gue. Iya. Halo bang aja kan. Bang aja. Halo bang. Padahal kita sama-sama anak 60. Dan satu hal yang menarik dari awal kita temenan itu kayak baru aja kenalan, kita udah makan bareng, terus next malamnya kita nonton film bareng. Oh iya, ceritanya jadi waktu si Dika itu menyapa gue kemudian gue menanyakan, lo dari prodi mana? Dia bilang dari prodi komunikasi. Nah kebetulan temen gue yang lagi beli bakso itu juga anak komunikasi juga, yaitu Reva Raja dan Faiz Ahsan ya. Reva Raja dan Faiz Ahsan. Kemudian gue manggil mereka tuh ke dalam buat kenalan sama si Dika ini. Iya, itu lucu banget. Kayak random banget tiba-tiba ketemu dia yang anak akuntansi terus punya temen aslinya, temen lamanya yang dari Tangerang. Temen SMA gue juga ya. Iya. Dan akhirnya bukan kita berdua doang sebenarnya, tapi kita berempat dekat tuh dari sana ya. Iya, oh ya, sama satu lagi Ihsan Prakoso. Dia dari prodi TMP, Teknologi Manajemen Perkebunan. Kemudian kita kan abis ngobrol-ngobrol panjang itu ternyata kita ngerasa nyambung tuh berempat kan. Terus akhirnya karena kayak kita sempat ngobrol-ngobrol soal film dan musik, akhirnya malamnya karena kita berempat ini awalnya kita itu berencana buat nonton film kan. Akhirnya karena kita tahu kalau misalkan Dika itu juga tertarik sama film, kita ajak juga tuh si Dika buat nonton. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol banyak juga tuh dari situ karena kita merasa memiliki kesamaan selera ya, selera. Nah ini sebenarnya dan berhubungan sama pertanyaan yang ketiga nih. Apa tuh pertanyaan? Daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kalian memiliki hubungan antar persona yang baik sampai sekarang? Coba kalau menurut Dika dulu, apa pandangan lu tentang gue gitu? Hal yang bikin gue tertarik dan bisa temenan sama lu itu dari awal tadi lu sempat nyinggung kayak kita punya ketertarikan yang sama. Benar. Dari film, musik, Epong juga kan, art juga. Art. Itu hal-hal kayak gitu emang kayak bikin kita nyambung banget buat ngobrol, buat cerita-cerita juga. Betul. Dan mungkin karena dia salah satu orang yang pertama gue temuin di Bogor, jadinya walaupun kita punya latar belakang yang berbeda ya. Iya benar, kita latar belakang berbeda banget. Gue yang seseorang yang emang tinggal bisa dibilang pedesaan, Wildan di perkotaan, tapi entah kenapa ada sesuatu yang bikin kita connect gitu.
Padahal hal itu sebenarnya simpel banget teman-teman. Kayak kita cuman connect dari segi selera saja ya. Tapi dari selera itu kita bisa menuju ke topik-topik yang lebih mendalam. apa ya, mendalam gitu. Iya, lebih mendalam. Padahal awalnya tuh bermula dari kesamaan selera saja. Iya, dan gue inget ketika waktu kita habis nonton itu tiba-tiba kita deep talk, Kita sempat deep talk, ngobrolin tentang buku, filsafat segala macamnya. Iya, kita langsung bertukar pandangan tuh berempat dan termasuk gua sama Wildan. Bertukar pandangan bagaimana prinsip-prinsip hidup kita. Prinsip hidup. Terus Apalagi juga pandangan ideologis dari masing-masing dan kita juga no judgmental di situ. Iya. Kita semua menerima segala pandangan yang berasal dari individu yang berbeda. Iya, karena kita juga waktu itu tiba-tiba langsung ngerasa saling terbuka aja gitu. Iya, benar. Iya. Nih, next pertanyaan. Gua nggak ditanya ini yang gua Yang mana? gua Iya. Oke. Sebentar. Pandangan Wildan ke gua gimana, Oke. Dan? Kalau pandangan gua ke Dika sendiri ya, gua ngerasa karena kita memiliki taste yang sama juga itu, terus kemudian ada yang tadi Dika bilang, kita tuh sempat kayak apa ya, deep talk ya, nggak deep talk ya sebenarnya, kayak obrolan yang mendalam gitu lah. Nah, gue ngerasa Dika itu punya pemikiran yang terbuka gitu dengan segala opini-opini kita, dan dia juga dapat menyarankan dari misalkan kita menyampaikan satu pendapat ya, dia bakal misalkan ada argumen yang melawannya, tapi itu tuh masuk akal dan dia tuh bisa menerimanya gitu. Jadi menurut gue itu tertarik banget karena argumen-argumennya dari dia itu oke banget gitu. Iya. Dan dia juga menurut gue yang gue tertarik dari Dika juga itu dia ngajarin gue untuk menjadi seseorang yang berani. Gimana tuh? Oke, ini lanjut ya. Jadi kayak beberapa bulan yang lalu Dika tuh sempat menyarankan gue untuk mengikuti berbagai macam kegiatan karena gue yang awalnya semester 1 itu masih kayak kupu-kupu segala macam. Akhirnya Dika kan semester 2 tuh dapat program dapat matkul Pesbud ya. Kalian juga dapat kan pasti festival budaya. Nah, dia tuh menyarankan gue untuk dan cobain lu jadi ketua apa segala macam. Kalau enggak seenggaknya lu mulailah dan untuk untuk mulai kayak ikut kepanitiaan, organisasi dan segala macam. Akhirnya karena omongan dia itu gue bisa keluar dari zona nyaman gue gitu. Keren. Dan satu hal lagi yang gue ingin apresiasi dari lu, dan gue tuh ngerasa kalau lu cerita ke gue, dan dia fun fact kalau Wildan tuh orangnya demen banget cerita. Kayak tiba-tiba tengah malam gedor pintu gue buat cerita doang kalau ada masalah apapun itu, dan hal itu tuh bikin ngerasa eksistensi gue sebagai teman lo tuh ada gitu, merasa dihargai. Iya, karena segala pendapat gue ataupun saran dari gue itu jadi bahan pertimbangan lu gitu. Iya, jadi bahan pertimbangan lu, dan itu gue berterima kasih banget sama hal itu. Next pertanyaan. Situasi atau iklim suportif seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi antar persona kalian efektif? Jujur kalau misalkan di pertemanan kita, misalkan kita menceritakan sesuatu nih, kita justru tuh bilang kalau misalkan itu benar, kalau misalkan itu salah. Jadi kita langsung belak-belakan aja gitu. Nah, itu tuh membuat si yang diberitahu ini buat berpikir segala macam kan. Tapi nanti juga untuk diluruskan ke depannya. Dan jujur kita lebih suka iklim suportif yang seperti itu. Bukan iklim yang kayak bohong-bohongan gitu loh. Kayak misalkan nih, lo melakukan kesalahan ya kan. Lo melakukan kesalahan, terus teman-teman lo tuh kayak itu nggak apa-apa tahu kayak apa ya, kayak apa banget kan. Apa banget. Mendingan langsung jujur aja belak-belakan kalau misalkan lo salah. Nah, iklim kita yang seperti itu udah emang terbentuk di pertemanan kita juga ya, mau sama Raeva, Fayas, sama Isan, sama Nabila, emang udah terbentuk seperti itu ya. Kalau untuk lu sendiri gimana, Dik? Lu lebih nyaman yang seperti apa? Jujur itu gue setuju banget. Karena ketika gue cerita misal tentang masalah yang terjadi di dunia perkuliahan atau pertemanan gue yang lain, kalian termasuk lu itu ngasih poin-poin argumentasi atau evaluasi yang benar-benar sesuai dengan keadaannya. Bukan melebih-lebihkan karena gue teman lu gitu, karena lu teman gue
jadinya tapi sesuai fakta yang ada. Jadi kalau gue salah ya gue dibilang salah, kalau gue bener ya dibilang bener, disupport gitu. Dan iklim seperti itu emang ngejaga banget hubungan kita ya. Iya, benar-benar. Bukan hanya hubungan internal tapi ke eksternal juga, karena dengan cara seperti itu kita bisa berkembang gitu, tahu kesalahan kita masing-masing. Itu benar banget, kayak misalkan lu melakukan kesalahan nih di urusan pertemanan lo atau mungkin di perkuliahan lo ya, dengan temen lo yang kayak memberi apa ya, warming gitu ya, kehangatan gitu ke lu tuh menurut gua itu membuat lu tuh tidak mau berubah dan lu merasa kalau kesalahan lo itu dinormalisasikan. Lu merasa kesalahan lo itu dinormalisasikan sehingga lo terlanjur nyaman di situasi itu. Lo tidak ada keinginan untuk berkembang lebih lanjut. Iya. Dan komunikasi itu tuh efektif banget buat membangun kedekatan emosional kita. Benar. Iya, efektif banget. Itu udah menjawab banget pertanyaan tadi. Oke, yang keempat nih. Ini bahas yang agak berat. Oke. Konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan pada hubungan antar personal kalian. Konflik apa ya, Rika? Iya. Jujur kalau konflik besar kita belum pernah, benar. Tapi moga aja nggak pernah. Kalau konflik besar jujur kita belum pernah mengalami ya, karena mungkin kita juga misalkan if condition jika kita berdua emang bener-bener berantem ya. Nah teman-teman kita misalkan seperti Raifa gitu bisa menjadi mediator buat kita. Dan gue yakin juga ya di pertemanan kita ini kita tuh emang saling keterbukaan ya. Kita emang saling keterbukaan, kayak kita jujur belak-belakan antara satu sama lain. Misalkan ada satu masalah yang misalkan kayak lo kok akhir-akhirnya gini ya. Nah, kita bakal lebih kayak jujur-jujuran. Akhirnya kita komunikasiin berdua dan itu menurut gua mengurangi apa ya, posibilitas untuk terjadinya konflik yang lebih besar gitu. Iya. Kalau menurut lo gimana? Iya, gue setuju banget sama statement lo yang tadi kayak Raifa salah satu orang yang paling paling kalau ada masalah kepalanya paling dingin. Benar. Dia bisa jadi mediator, seorang penengah ketika ada konflik yang terjadi di antara kita gitu. Dan mungkin kalau konflik atau masalah sejauh ini kayak cuma hal-hal kecil doang kali ya. Hal-hal kecil doang kayak mungkin Wildan tiba-tiba random masuk ke kamar gua tengah malam, itu kadang gua agak kesel kayak anjing, kayak gua mau tidur Dik gua pusing banget temen gua gini bawa gini itu kayak tapi gua masih menerima gitu, itu kayak masih batasan apa ya, normal lah bagi gua. Kayak mungkin Wildan emang lagi frustasi banget, kayak gue bingung mau cerita ke siapa, dan orang yang paling dekat dengan tempat dia tinggal itu tuh gue, karena kita satu kosan. Jadi kalau ada apa-apa karena gue orang terdekat ya wajar-wajar aja. Kalau hal kecil yang bikin lu kesel dari gue apa deh? Ini sih di chat nggak bales. Sumpah gue paling kesel banget di chat nggak bales ya. Misalkan kayak gue ngechat, Dik lu di kamar gak? Dibalasnya kayak 1 minggu kemudian deh. Dia terus ditelepon, sumpah. Nggak bisa banget. Oh ya, gue mau menambahkan yang tadi poin Raifa, boleh nggak? Boleh. Oke, mungkin karena ini juga menyangkut ke jawaban tadi yang nomor 2 ya, hubungan antar teman. Jadi misalkan konflik terjadi juga karena kita itu merasa sama-sama memiliki tenggang rasa ya kan, sama-sama memiliki tenggang rasa. Jadi kalau misalkan ada konflik dan misalkan if kita berdua sama-sama salah gitu ya, kita kayak kemungkinan buat memaafkannya tuh lebih besar karena kita sama-sama menerima argumen dari kedua belah pihak. Dan akhirnya ujung-ujungnya tuh malah bisa membaik gitu. Iya. Dan hal-hal seperti itu tuh justru menurut gua, dan itu bakal ngebangun emosional kita. Bahkan mungkin bakalan semakin erat ya. Gua, kalau kita bisa melewati hal itu, karena kita tahu apa kesalahan kita dan kita evaluasi dari hal tersebut. Dan kita evaluasinya tuh secara berdua juga ya. Kira-kira apa nih kita memiliki kekurangan apa, sama-sama kita ceritakan ya kan, sama-sama kita ceritakan. Kemudian ya gitu sih, langsung bisa berbaikan. Iya. Dan justru kalau
konflik dan masalah itu banyaknya dari eksternal Iya, yang banyaknya kita dari selesaikan eksternal. dengan cara bercerita. Iya, dan biasanya juga kita tuh bakal minta pendapat ke orang lain juga. Kayak misalkan kita minta pendapat ke teman-teman kita juga. Terus argumen-argumennya untuk kita saring, untuk kita pikirkan lagi kira-kira argumen ini bener apa salah. Apa pertanyaan selanjutnya udah habis? Udah habis sih. Oke, udah habis. Konklusi kali ya. Konklusi. Oh, gini. Kesimpulan lu Dik tentang gue gimana? Kalau overall. Gue nih orangnya seperti apa gitu? Iya. Kalau overall ya, dari karakter dulu dia tipikal orang yang salah satu orang yang enak banget kalau diajak cerita, enak banget kalau dimintain saran. Terus dia apa ya? Wildan ini ngebangun salah satu orang yang berdampak bagi gue ketika gue tinggal di Bogor. Salah satu orang yang baru gue kenal hampir masih kurang selama setahun ya. Kurang 1 tahun ya. Kurang 1 tahun, tapi dia salah satu orang yang berdampak bagi kehidupan gue di Bogor. Karena kayak ketika gue lagi ada masalah, gue lagi stres, ketika gue cerita ke dia, itu tuh bikin gue berkembang gitu aja sih. Oke, kalau misalkan Dika ya, karena gue awalnya adalah seseorang yang tertutup dan jarang bicara, tapi setelah gue bertemu Dika dengan keaktifannya dia juga ya, setelah gue bertemu kayak Dika ikut organisasi apa ABCD, panitia ABCD juga, dan gue tuh ngerasa sepertinya gue perlu untuk melakukan hal yang sama, dan gue meminta opini-opini dari dia untuk kemudian gue pikirkan kembali. Dan menurut gue juga opini-opini dari Dika, jika kalau gue terjadi masalah gitu ya, misalkan gue terjadi masalah di kehidupan gue, mungkin secara pertemanan atau secara perkuliahan gitu, opini-opininya tuh selalu nusuk di gue dan punya argumen-argumen yang realistis gitu, yang oke banget, sehingga itu mematahkan ego gue yang tadi tuh, yang awal misalkan gue awal kan kesel banget ya, itu bisa sedikit mematahkan ego gue untuk membuat gue tuh berpikir gitu, untuk membuat gue berkaca dengan diri gue sendiri. Itu sih satu hal yang gue suka banget dari Dika. Iya, lu tadi sempat nyinggung kalau gue ikut kepanitiaan, organisasi lah. Lu termotivasi. Di sisi lain juga gue termotivasi ketika Wildan mencoba ISEC, programnya BUMN, pengabdian desa. Di sana gue juga terpacu untuk selalu terus memberikan dampak gitu ke orang-orang di sekitar gue. Tapi emang bener ya Dik, aura positif itu kalau disebar ke orang lain tuh kita bakal punya kepuasan tersendiri gitu. Itu emang bener banget. Kayak misalkan kita mengajar gitu ya, kayak program gue yang dulu itu kan gue awal termotivasi dari Dika kan, kayak ternyata ini ya yang dirasakan sama si Dika ketika menyebarkan aura positif kita tuh ke orang lain, kita juga ikut bahagia gitu. Iya betul banget. Program-program kayak gitu tuh patut banget dicoba. Berarti gue sama Dika ini bisa dibilang kita itu memiliki antar persona yang baik ya, antar persona yang baik. Sangat baik Sih, antar persona yang baik. Terus juga kemudian bisa dilanjutkan Dika. Gue gak bisa kata. Sama. Ya intinya iklim pertemanan kita tuh sangat baik. Minim konflik juga banyaknya dari eksternal, tapi lingkungan pertemanan internal kita tuh sangat kuat, dan itu tuh bisa membuat kita berhasil keluar dari fase-fase yang bikin kita terpuruk karena iklim yang seperti itu. Oh, sama tambahan, Dika tuh ngajarin gue banget untuk berkomunikasi secara aktif. Bukti gue bisa kayak ngobrol secara lancar, bisa diwawancara tanpa skrip ini. Gue bisa dibilang berkomunikasi secara aktif lah, kayak gue bisa nanggepin Dika segala macam ABCD ya kan, pertanyaan dia gue bisa nanggepin kayak gini ya, karena iklim pertemanan kita juga kali ya yang didominasi sama anak-anak komunikasi. Jadi komunikasinya itu nular ke gue, walaupun gue prodi akuntansi ya. Jadi komunikasi dari dia ini bener-bener nular banget gitu ke gue. Gue ikut ketularan soft skill. Dan emang sih lu tipikal orangnya tuh yang adaptif banget. Kayak dengan cara lu melebur dengan lingkungan orang-orang komunikasi, lu bisa mengadopsi hal-hal baik dari lingkungan kita gitu. Iya, bener banget. Iya, itu yang gue salut dari lu gitu deh.
Oh ya, bahkan untuk soft skill ini sendiri nggak terpakai di lingkungan pertemanan aja, tapi juga kepake banget di lingkungan perkuliahan. Gue jadi berani berpendapat ketika ada dosen berbicara. Gue jadi bisa menyampaikan opini-opini gue yang mungkin menjadi pembahasan lebih lanjut gitu di perkuliahan. Iya, udah kali ya. Ini udah berapa menit? Ya? Udah 23 menit. Ya udahlah. Ya udah, tutup. Iya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.